وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Kenikmatan semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua untuk memudahkan kita menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Karena pada prinsipnya kita menjalankan kehidupan ini, kita ini sedang di dalam perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan: "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbinya, ya. Kemudian Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka dengan mengatakan, bukankah aku Tuhan kalian? Maka mereka semua para roh di saat itu mengatakan tentu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, kemudian Imam Tabrani, ya, Ibn Abi Hatim dan Imam Hakim, dikatakan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah mengatakan, akhadal mithaq min dhahri Adam bin Ni'man, yakni al-Arafah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian, yaitu perjanjian apa? Tauhid, dari punggung anak Adam di Arafah, yang disebut dengan apa? Ni'man, ya. Maka kemudian fa akhraja min sulbihi kullu dzurriyyati dzara'aha. Dikatakan maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi anak Adam seluruh anak keturunannya, sambil kemudian fanatharahum baina yadayhi kadzdzar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menebar mereka di hadapannya bagaikan semut. Dzar itu semut, ya. Maka kemudian thumma kallamahum kibala. Kemudian Allah mengajak mereka berbicara di alam ruh waktu itu dengan mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kemudian semua mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan tentu kami bersaksi. Maka ya ikhwah, hidup kita ini adalah di mana kita perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Buat apa? Beribadah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perjanjian. Jadi selama kita hidup, selama ini kita sedang melakukan perjanjian. Dan kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk apa? Menepati janji, ya, bukan mengingkarinya. Karena orang-orang yang ingkar tentunya mereka akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, dalam posisi seperti ini
Supaya apa? Kenapa Allah mengambil perjanjian dengan kita semua di posisi dalam kondisi ruh? An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Atau taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Maka dikatakan supaya nanti ya ketika di hari kiamat ya maka kemudian enggak ada lagi orang-orang yang mengatakan apa? Kami ini ya sesungguhnya yang melakukan seperti ini adalah orang tua kami yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kami ini anak keturunannya yang datang sesudahnya. Makanya Allah ambil persaksian semuanya ya, supaya tidak ada orang-orang yang mengelak di saat mereka dipertanggungjawabkan kelak ya. Maka kemudian apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang tersesat dahulu, biar mereka juga tidak bersaksi dengan cara ini. Kan yang tersesat mereka dahulu, kita kan cuma ngikut. Maka ini enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan kullu bani Adam yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan berdasarkan fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini para ulama mengatakan at-tauhid. Mereka itu dalam kondisi bertauhid. Maka dikatakan fa'abawahu yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi dan atau Nasrani. Kenapa tidak disebutkan Islam? Karena Islam itu fitrah. Karena Islam itulah yang kemudian kata Rasulullah SAW dilahirkan berdasarkan fitrah, yaitu agama mereka Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Apa hubungannya sama pembahasan kita? Sangat erat, luar biasa hubungannya. Ada yang bawa kitab matannya enggak? Kitab Tauhid. Ada yang bawa? Enggak ada. Oke, kita bahas. Yang pertama, mu'allif rahimahullah mengambil surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, ayat yang masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Manusia sudah jelaskan. Sekarang kita bahas tentang masalah jin. Pertanyaannya, jin sama manusia itu syariatnya sama apa beda? Sama apa beda? Detail syariatnya beda. Detailnya, paham ya? Ada yang berbeda, ada yang sama. Nanti kita bahas, ya. Tapi secara umum dasarnya sama semua. Ya. Kenapa? Jin itu mereka juga mukallaf bil syariah. Mereka juga ya dibebani dengan syariat aturan. Kenapa? Karena para nabi diutus juga kepada para jin, bukan sekedar juga kepada para manusia. Tapi ya, para jin yang mendengarkan dakwahnya para nabi, maka mereka menyampaikan juga kepada golongannya, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 15 sampai 16. Pada dasarnya jin itu juga sama ya dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qidada. Kata Allah Subhanahu wa taala ma'an ghadaqa. Maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal qasitun, dan adapun kaum jin ya. Al-qasitun di sini adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Fakanu li jahannama hataba. Mereka di neraka jahannam menjadi, tahu hatab? Hatab itu apa? Hatab itu kalau kita bilang kayak kayu bakar, bahan bakarnya. Berarti jin itu bisa jadi bahan bakar enggak? Iya. Jadi hukumannya ketika mereka yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, maka juga jin akan dijadikan kayu
bakarnya. Jelas? Kemudian Allah mengatakan ala wistaqamu. Tapi apa? Bahwa kalau mereka tetap berjalan lurus, istiqomah di atas jalan agama Islam, ya, maka kami akan memberikan mereka air minum yang segar. Allah mengatakan lasqainahum ma'an ghadaqa. Ya, istilah ghadaqa di sini adalah dikatakan dalam tafsir rizki yang banyak. Jadi kalau jinnya istiqomah, mereka dapat anugerah dari Allah. Tapi begitu nyeleweng, jadi penghuni neraka jahanam. Paham sampai di sini ya? Maka jin itu juga punya aliran sama dengan kayak manusia. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 11, Allah mengatakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Allah mengatakan dan sesungguhnya di antara kami ini ada orang-orang yang saleh. Di antara kami ada yang tersesat juga selain orang-orang saleh. Ya, kenapa? Karena kami ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada enggak yang ateis? Ada. Jadi jin ini alirannya macam-macam. Sebagaimana juga manusia memiliki aliran yang berbeda-beda. Makanya subhanallah Al-A'mash di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan A'mash pernah bertanya ya kepada jin, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Famal rafidhah fikum, ya, bagaimana dengan orang-orang Rafidhah? Rafidhah ini siapa? Syiah. Ya, bagaimana kondisi orang Rafidhah di antara kalian? Maka kemudian jin mengatakan qala syarruna, orang yang paling buruk di antara kami. Berarti ada enggak orang Syiah di jin? Ada jin Syiah. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, apakah kemudian perbedaannya jin sama manusia masalah syariat? Nah, Al-Imam Zarkashi menjelaskan di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, ya, fi usul fiqh. Dalam permasalahan usul fiqh dikatakan, ya, terjadi perdebatan di antara kalangan ulama tentang apakah para jin itu dibebankan dengan masalah furu, ya, syariat yang sama. Maka kemudian para peneliti ahli tahqiq, ya, mereka mengatakan bahwa para jin itu dibebani sama secara global, tetapi tidak sama persis dengan manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya jin dan manusia itu berbeda secara definisi. Contoh, ya, jin itu, ya, diwajibkan berhaji. Kenapa? Karena sebagian jin itu, ya, diberikan kekuatan untuk bisa terbang. Maka haji mereka dengan apa? Terbang. Betul enggak? Kalau kita apa? Ya, liman istata'a ilaihi sabila. Karena pada dasarnya, ya, ketika masalah muasal dan lain sebagainya, ada orang yang mampu, ada orang yang enggak. Paham ya? Kalau jin lebih dipermudah dengan apa? Mereka bisa terbang berangkat ke haji. Maka lebih mudah enggak? Maka mukallaf syariahnya itu lebih kuat karena mereka lebih diberikan kemudahan. Jelas masalah ini? Ya. Kemudian juga kita bisa bayangkan juga jin itu, ya, dibebani dengan syariat yang dibebani oleh manusia. Contoh, setiap syariat yang berkaitan dengan tabiat manusia secara khusus maka tidak akan pernah dibebankan kepada jin. Kenapa? Karena jin juga memiliki tabiat secara khusus. Jadi tabiat manusia dengan jin berbeda. Maka jenis syariatnya berbeda sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Paham di sini ya? Oke. Sekarang kita berbicara masalah ibadah. Ibadah ini secara bahasa artinya apa? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah ibadah kan? Ibadah secara bahasa itu pengertiannya adalah hina dan rendah. Itu pengertian ibadah secara bahasa. Secara istilah banyak para ulama menjelaskan, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya mengatakan al-ibadah huwa ismun jami'. Ya, atau ismun jami'. Sebuah kata yang mencakup semua. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi.
masuk ke dalam semua hal ini. Ketika seseorang melakukan setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka disebut dengan ibadah. Dari apa? Minal aqwal, dari perkataan masuk, wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, baik yang nampak ataupun yang tidak tampak. Yang tampak seperti apa? Jelas, sholat. Kelihatan enggak? Yang enggak nampak. Puasa kelihatan enggak? Kalau antum enggak ngaku sama orang, enggak mungkin orang tahu kita puasa. Kecuali antum bocorin, saya sedang puasa. Oh, ternyata puasa. Buktinya kalau antum bertamu ke rumah orang ketika lagi puasa sunnah, ditawari minum enggak? Karena dia enggak tahu kita puasa, betul enggak? Ini diantara amalan-amalan batinah, ya, amalan-amalan yang tidak terlihat. Paham ya? Oke. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan dengan mengatakan ismun yajma'u kamalad-dul wa nihayatu. Karena ibadah ini juga harus mengandung dua hal kesempurnaan. Yaitu apa? Ibadah itu kata yang mengumpulkan ketundukan, ya, dengan ketundukan yang sempurna, wa nihayatu, dan puncaknya, serta wa kamalil hub, dan kesempurnaan cinta. Selain tunduk juga disertai dengan cinta. Jelas ya? Wa nihayatu, dan juga puncaknya. Kenapa? Fal hubbu khaliyan anid dhul wa dhul khaliyan anil hub la yakunu ibadatan. Kalau seandainya orang ibadah disertai cinta tapi nggak ada ketundukan, atau ada ketundukan dan tidak disertai dengan cinta, maka tidak disebut dengan ibadah. Karena ibadah dua-duanya harus sempurna, yaitu apa? Dari mulai tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan juga disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Maka ini disebut dengan ibadah yang sebenarnya. Ya, dan perkataan ini dinukil di dalam kitab At-Tuhfatul Iraqiyah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, tujuan paling utamanya apa? Ibadah. Maka tentunya ibadah yang dimaksud di sini adalah tauhid. Ya. Ibadah yang dimaksud yang paling dasar adalah tauhid. Karena tujuan ibadah itu hanya untuk Allah. Jelas? Bukan untuk yang lainnya. Ini juga harus digarisbawahi. Nanti kita akan berbicara juga kalau seandainya seseorang itu, ya, lawannya tauhid kesyirikan. Masuk dalam kesyirikan itu apa? Ada dua pengertian. Ya, nanti kita bahas juga. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita ibadah buat selain Allah. Tidak mungkin. Illa liya'budunnya, ini larinya kemana? Hanya kepada Allah. Ini kita harus garis besar. Ya, maka ibadah sebaik apapun ketika bukan kepada Allah, maka otomatis tertolak. Sebagaimana Allah mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian melakukan kesyirikan, maka niscaya batal amal. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemana? Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang kafir, tatkala mereka dikisos, ditampakkan, ya, bagaimana janji Allah, maka mereka pun berharap untuk menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pertanyaannya, kenapa orang kafir kepingin jadi tanah? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ini berkaitan dengan kisos. Kalau kita bicara kisos, yang dikisos pertama kali siapa? Binatang. Binatang dikisos di mana? Di depan para makhluk semua. Jadi orang kafir itu ngelihat sendiri gimana dikisosnya binatang. Ya, makanya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ya, ada binatang yang bertanduk sama binatang yang punya tanduk. Nanti akan dipertemukan posisinya. Kemudian akan dikisos. Setelah dikisos, apa yang terjadi? Maka di saat itu Allah jadikan mereka semua tanah. Disitulah orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Maka kafir mengatakan seandainya aku jadi tanah kayak binatang tadi. Karena pada dasarnya mereka mengerti konsekuensinya dari janji Allah Azza wa Jalla. Mereka menyesali ketika mereka menjadi orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang disebutkan ini mereka beribadah nggak sama Allah? Ibadah nggak sama Allah? Hah? Ibadah nggak? Hah? Orang kafir itu ibadah nggak sama Allah? Hah? Ibadah nggak? Ibadah sama Allah. Jangan salah ya ikhwah. Kafir yang dimaksud sini, mereka beribadah sama Allah, tapi bersamanya ada yang lain. Ini kadang-kadang kita suka nggak sadar, paham ya? Orang kafir Quraisy, mereka disebut kafir nggak? Mereka nyembah Allah nggak sebenarnya? Nyembah kan? Tapi bersama dengan Allah sesuatu yang lain. Makanya ketika mereka ditanya tujuan mereka ibadah apa? Wa ma yuqarribuna ilallahi. Lihat kata-katanya, tidaklah kami menjadikan berhala ini sebagai pendekat antara kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Paham di sini? Maka pada dasarnya mereka ibadah sama Allah. Ibadah sama Allah, tapi juga dengan yang lainnya. Sedangkan Allah menyebut ibadah yang dimaksud adalah ibadah hanya kepada Allah. Paham di sini? Makanya mereka disebut dengan kafir karena mereka mengingkari tauhid. Ya, kafir ini sebenarnya julukan umum. Kita ini kalau disebut sama orang Kristen sebagai kafir enggak? Kafir. Kafir terhadap apa yang mereka yakini. Karena kafir itu disebut dengan ingkar, mengingkari. Makanya kadang-kadang orang kalau mengatakan kafir itu istilah jelek. Kafir ini mengingkari. Siapapun yang mengingkari maka disebut dengan kafir secara jelas ya ikhwan. Ya, maka di sini pada dasarnya orang-orang mereka itu beribadah sama Allah. Kalau seandainya orang-orang mengatakan, oh kafir Quraisy itu nyembah patung, bukan patung yang mereka sembah pada dasarnya. Mereka nyembah Allah, tapi sambil disampaikan kepada patung untuk disampaikan kepada Allah. Allah nggak mau ada hal yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Paham di sini? Ini yang kemudian Allah inginkan liya'budun adalah yuwahhidullah. Ini intinya, ya, dan tujuan terbesarnya. Kemudian ya ikhwah, dalil yang kedua yang dinukilkan oleh penulis adalah surat An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Apa tujuannya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengatakan dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat utusan. Tujuannya dua, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan juga menjauhi tauhid. Tauhid di sini apa? Syirik. Itu tauhid. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan ibadah dengan disertai dengan tauhid, disertai dengan meninggalkan tauhid adalah was-shawabu minal qawli indi. Pendapat yang benar menurutku, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, annahu kulladhi tughyan 'ala Allahi fa'ubida min dunih. Yaitu apa? Semua yang melampaui batasannya lalu disembah selain Allah, maka itu disebut dengan tauhid. Ya. Jadi kalau kita bilang hamba nggak pantas berposisi di sisi Allah Azza wa Jal atau ada satu dari sifatnya baik secara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sampai nyebrang satu titik aja, kemudian dia dijadikan sebagai keyakinan bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan madarat yang berkaitan secara khususiyah, maka ini disebut dengan tughyan, tauhid. Jelas? Ini pengertian tauhid sebenarnya, ya. Imma biqahrin minhu liman abada. Di antaranya apa? Dengan paksaan darinya kepada orang yang menyembahnya. Contoh siapa? Fir'aun.
Maka Fir'aun disebut dengan apa? Taghut. Paham ya? Dipaksa. Saya sembah saya. Takut. Kenapa? Saya nanti yang nentuin gajimu sekian, sekian, dan sekian. Kalau engkau menyelisih kata-kata saya pecat. Begitu dia meyakini, oh iya ya, kalau saya ini saya makan apa? Nah, masuk nih. Gak sadar kan? Dia merasa bahwa orang itu adalah penentu rizki hidupnya. Masuk gak di sini? Masuk perkara ini, ikhwah. Karena sungguhnya pemberi rizki, yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dikatakan wa imma bi ta'ati mimman abadahu lahu, atau bisa dengan ketaatan orang yang menyembahnya kepadanya. Nah, kalau orang sudah mulai taat, ya, kemudian sampai menyelisihi Allah Azza wa Jalla, ya, dengan meyakini ketika dia taat kepada salah seorang tertentu atau suatu, maka dia bisa mendatangkan manfaat, maka ini masuk ke dalam tauhid. Ya, kemudian juga insian kana, jenisnya nih. Ya, kana dzalikal ma'bud au syaitan au wathanan au sanaman au kainan ma kana min syai'. Ya, dalam bentuk yang disembahnya tadi manusia, mau setan, mau berhala, ya kalau kita bilang, ya, mau patung, apapun itu bentuknya, maka disebut dengan tauhid. Jelas? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, al-anbiya ikhwatun min alad. Para nabi adalah saling bersaudara min alad. Tahu maksudnya? Satu bapak. Ya bang enggak? Dari jalur siapa? Nah, Nabi Ibrahim ke bawah, itu kan turunannya Nabi semua, ya kan? Ya. Tapi apa? Wa ummahatuhum syatta. Ibunya macam-macam. Apa satu ibu para nabi? Enggak. Tapi wadinuhum wahid. Agama mereka satu. Pertanyaannya, Ustaz, kan ada Yahudi, Nasrani, kenapa disebut agamanya satu? Ada yang tahu? Satunya di mana? Ada dua ya, bukan sekedar tauhid. Para nabi itu, mereka itu bukan sekedar menyampaikan tauhid, tapi juga menyampaikan keikhlasan. Ini risalah yang sama, tauhid dan ikhlas. Ini risalah dari mulai awal nabi. Siapa rasul yang diutus pertama kali di atas muka bumi? Nabi Nuh, sah. Ya, kalau Nabi Adam awal bashar, ya, manusia pertama. Ya, nah, dari mulai pertama sampai terakhir semua membawa risalah yang sama, yaitu apa? Tauhid dan ikhlas. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Qatadah berkaitan dengan tafsir, ya, surat Al-Anbiya ayat 25, dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dan kami telah mengutus seorang rasul sebelum engkau, ya, melainkan kami wahyukan kepadamu bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka beribadahlah. Maka di sini Al-Imam Qatadah mengatakan ursilatir rusul bil ikhlas wa tauhid. Para nabi itu diutus dengan ikhlas dan tauhid. Paham sampai di sini ya? Kenapa? La yuqbal minhum, tidak akan pernah diterima dari mereka. Abu Ja'far mengatakan andunhu anaqal amalan hatta yaquluhu wa yuqarriruhu. Gak akan pernah diterima sampai seseorang itu mengatakan perkara tauhid dan ikhlas tadi dan juga meyakininya dalam hati. Kalau sampai mereka mengatakan dan meyakini dalam hati secara jelas, maka mereka diterima darinya. Tapi kalau enggak, apapun ibadahnya, mau orang 1000 orang nilai, benar sudah secara zahir, maka tetap ketolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya semua yang kita lakukan syarat mutlaknya itu berdasarkan tauhid dan ikhlas.
Selain kita berbicara tentang masalah sesuai aturan. Kenapa? Karena aturannya beda bukan satu. Paham di sini ya? Karena disebutkan wasyara'i' mukhtalifah, berkaitan dengan masalah aturan, amalan itu beda-beda macamnya, syariatnya. Kenapa? Fit Taurah syariah. Di Taurat syariat tersendiri enggak? Beda kan? Kemudian wa fil Injil syariah. Di Injil ada syariat tersendiri. Ya, wa fil Quran syariah. Di dalam Quran juga ada syariat tersendiri. Kemudian halal haramnya beda-beda enggak? Beda-beda. Tapi yang sama adalah tauhid dan ikhlas. Ini yang sama. Ya. Wa hadza kulluhu fil ikhlas wat tauhid. Dan ini berkaitan dengan keikhlasan dan tauhid. Makanya di dalam fatwa Syekhul Islam Taimiyah dinukil di dalam kitab Al-Jawab As-Sahih disebutkan Allah Ta'ala turunkan adalah agama yang satu yang disepakati oleh kitab-kitab dan juga para rasul, yaitu mereka bersepakat di atas pokok agama yang sama dan kaidah-kaidah syariat. Meskipun syariat dan manhajnya bermacam-macam, tapi intinya adalah satu. Maka dikatakan bagaikan satu kitab. Dari dulu sampai sekarang intinya kayak satu kitab, tapi aturannya yang kemudian berbeda-beda. Ini yang berbeda, ya akhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara, kenapa? Karena pada dasarnya Nabi, kita contoh ambil surat Al-A'raf ya, ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, afala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ad, saudaranya siapa? Nabi Hud. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Ini kata-kata apa? La ilaha illallah. Sama enggak? Sama. Kemudian juga perkataannya Nabi Nuh kepada kaumnya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha ya'uqa wa nasra. Siapa mereka? Adalah orang-orang saleh. Dan mereka berkata ya tentang kaumnya Nabi Nuh. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ya. Tuhannya siapa di sini? Orang-orang saleh yang dijadikan perantara. Bukan maksudnya Tuhan yang disembah dengan sebenarnya mereka langsung minta langsung ke pusat ke situ. Karena pada dasarnya kalau mereka nyembah itu tanpa nyembah Allah, secara bahasa nggak disebut syirik. Paham ya? Kenapa? Yang disembah satu nggak? Tujuannya satu kan? Paham ya? Tapi kalau secara istilah berarti mereka ingkar sama Allah. Jelas ya? Tapi kalau menduakan, mentiga, menempat, tetap judulnya apa? Syirik. Masalahnya di situ. Kaumnya Nabi Nuh meyakini Allah enggak? Meyakini. Tapi meyakini bersamanya ada yang lain yang disampaikan kepada Allah. Karena pada dasarnya mereka orang soleh. Jadi setelah ilmu itu hilang, maka dikatakan syaitan pun mengatakan sesungguhnya nenek moyangmu itu mengatakan kepada orang-orang soleh untuk menyampaikannya kepada Allah. Itulah kesyirikan yang terjadi pertama. Jelas di sini. Makanya kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi Saleh, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama perintahnya, la ilaha illallah. Ya. Maka kalau kita bilang, ya, kalau kita mendefinisikan tauhid, ya, menurut penulis mengatakan mengesahkan Allah dalam setiap ibadah. Semua ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wa'adhamu ma naha anhu asyirk.
Karena hal yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Da'watu ghairahu ma'ah, yaitu berdoa menyembah selain Allah bersama Allah. Allah mengatakan wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Nah, sekarang kita kalau berbicara masalah kesyirikan, kira-kira apa itu syirik secara bahasa? Secara bahasa itu syirik itu adalah menyekutukan. Kalau kita bahasa gampangnya mendua, mentiga, menempat, sudah sebanyak-banyaknya. Jelas? Minimal mendua. Ya, itu disebut dengan apa? Syirik. Kalau kita bilang apa? Bersarikat, berserikat. Paham ya? Syirik itu kayak gitu. Ya, orang bilang kalau bahasanya jamaah apa? Syirkah. Ya sudah. Syirkah itu disebut apa? Secara bahasa ya. Syirik itu syirkah. Antum bekerja sama, ya, mendua, mentiga, itu istilahnya syirik secara bahasa. Jangan salah. Nah, kalau kita bilang kerjasama, ya, di antara beberapa orang itu disebut bersyarikat. Tapi secara istilah Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, ayyudan bin a'dam. Kata Rasulullah, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu, sedangkan Dia yang menciptakanmu. Allah menciptakan kita sendirian atau barengan? Sendiri. Sedangkan kita nyembah Allah, kalau sudah syirik, sendirian atau barengan? Barengan. Sesuai enggak? Yang nyiptain satu, yang disembah bukan satu. Kalau istilah kita, ini makhluk yang enggak tahu diri. Yang lain enggak ikut menciptakan, tapi yang lain diikuti dalam sesembahan. Ya, kalau secara bahasa paling gampangnya, kalau kita merenungi, enggak ikut-ikut, tapi diagungkan. Kita nih, ya, punya anak, dibesarin sama satu orang tua. Jelas, begitu anak itu disuruh berbakti, ngaku dia juga punya orang tua lain. Gimana rasanya? Sakit. Sama ya ikhwah. Kita bisa mengatakan itu sakit, tapi kadang-kadang manusia bisa rela melakukan perkara itu kepada penciptanya lagi sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan wa huwa khalaqaka. Dia yang menciptakanmu. Itu kenikmatan paling dasar. Paling dasar. Allah menciptakan kita, tapi kita rela untuk takut, ya, meyakini sesuatu ada selain Allah yang bisa melakukan itu. Ini hal yang paling mengerikan. Jelas di sini? Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang kaidah syirik, antum coba perhatikan, ada dua hal yang kita harus paham tentang masalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 36. Coba perhatikan baik-baik kalinya. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya kan? Oke. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan pernah menyekutukan Allah sama sekali. Bentuk menyekutukan Allah sama sekali ada dua pengertian langsung di dalamnya. Ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, ya, sebelum saya bahas tentang kaidahnya, syai'ah itu ma'rifah atau nakirah? Syai'an di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah biasanya tandanya apa? Nah, ada alif lam. Ada nggak di situ syai'an?
Ya ada kan? Maka disebut dengan nakirah. Nakirah ini yufidu bihi, konteksnya berarti apa? Umum. Berarti semua, nggak ada pengecualian, semua, nggak ada kecuali, nggak ada. Maka artinya berarti konteks larangan kesyirikan secara semua. Paham ya? Pengertiannya ada dua keumuman di sini. Keumuman yang pertama, pegang baik-baik. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Maksudnya apapun apa? Nabi, malaikat, pohon, jin, bulan, bintang, apapun itu yang jadi media kesyirikan, siapapun, karena selain Allah judulnya apa? Makhluk. Ya, paham ya? Tapi kalau kita bicara Quran kalamullah. Ya, karena jangan sampai kejebak. Karena ada orang-orang yang kemudian di zaman Marwan bin Abdul Malik setelahnya itu, mereka mengatakan Quran itu makhluk. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kalau media semuanya, ya, maka disebut dengan apa? Masuk ke dalam perkara syai'an tadi. Berarti apa? Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Satu. Jelas? Satu lagi. Yang kedua yaitu wala tusyriku. Jangan syirik. Bentuk syirik apapun. Kaidah yang kedua adalah bentuk syirik apapun. Yang pertama dengan apapun, yang kedua bentuk syirik apapun. Dari mulai ya syirik besar, kecil, khafi, yang tersembunyi atau yang jelas. Antum mau syirik satu langkah tetap judulnya syirik gak? Mau syiriknya sedikit kecil, cuman satu kata tok, tapi mengandung syirik-syirik gak? Maka masuk ke dalam semua hal ini. Faham di sini? Pegang dua ini baik-baik. Karena larangannya, konteksnya umum semua. Baik jenis syiriknya atau medianya. Selesai. Ya, adzan dulu.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan menukil surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengatakan dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah akan menyertakan apa? Dan hendaklah kamu berbuat baik, berbakti kepada ibu bapakmu. Terutama kapan? Di posisi sudah tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka di sini para ulama mengatakan yang paling utama berbakti itu kalau orang tua sudah tua, bahkan sampai pikun, itu paling utama. Karena di posisi itu nggak semua orang muda untuk berbakti di posisi ketika sudah mencapai usia yang sangat tua. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa keagungan ya berbakti kepada kedua orang tua karena Allah menggandengkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bertauhid, dan juga digandengkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah mengatakan wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan, dan ingatlah kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Apa perjanjiannya? Janganlah menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Dan juga dikatakan wabil walidaini ihsana. Dikatakan janganlah menyembah selain Allah. Ya, dan hendaklah dengan kedua orang tua berbuat baik, artinya berbakti. Kemudian bentuk rasa syukur kita kepada Allah diantaranya yaitu juga dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14, Allah katakan anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Dikatakan untuk bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu. Ya, hanya kepadaku lah tempatmu kembali. Tapi berbakti kepada orang tua ada batasannya enggak? Atau mutlak? Mutlak atau ada batasannya? Ada batasannya. Kapan batasannya? Ketika berkaitan dengan menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam surat Luqman ayat 15, Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'hum. Kalau orang tuamu, ini berkaitan dengan orang tua yang kafir. Karena enggak semua orang tua muslim. Tetap tapi Allah mengatakan disebut orang tua. Kalau orang tua memaksamu untuk menyekutukanku yang kau enggak tahu ilmunya. Kenapa? Maka ini berkaitan ketika orang tua itu kafir. Ya. Dan menyuruh anaknya untuk jadi kafir juga, maka jangan engkau taati. Dan Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan cara yang ma'ruf. Tahu maksudnya ma'ruf di sini? Ibnu Atiyah di antaranya mengatakan di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ma'rufa yakni al-abawain al-kafirain, ay silhuma bil mal wad'uhuma birrifq. Dikatakan ya bahwa orang tua yang kafir itu hendaklah seorang anak bersilaturahim dengan memberikan harta kepada mereka, bantu. Tetap disuruh bakti. Pakai apa? Di antaranya harta. Wajib gak ke anak? Masih. Ya, bahkan Asma binti Abu Bakar
pada waktu itu didatangi oleh ibunya yang masih musyrik. Paham ya? Maka tanya kepada Rasulullah, apakah kau harus berbuat baik kepadanya? Maka berbaktilah. Rasulullah mengatakan apa? Disuruh berbakti masih. Ya. Kan juga apa? Dengan mendakwahi keduanya dengan lembut. Ini perintahnya. Nah, pertanyaannya sekarang nih, sering orang kadang-kadang salah ini. Ya ikhwah, orang tua kafir itu bisa nggak dapat hartanya anak kalau anaknya mati? Bisa dapat warisan nggak? Hah? Bisa atau enggak? Enggak mutlak apa? Ada penjelasan? Tidak mutlak apa? Mutlak enggak? Yakin nih? Oke, Masya Allah. Ya, yang jelas bukan mutlak. Kenapa? Coba lihat baik-baik. Pendapat Imam Al-Hasan, ya, Al-Imam Qatadah, Atha Ibn Abi Rabah, Ikrimah, Muhammad Ibn Al-Hanafiyah, ya, di kalangan para tabi'in, di antara juga Imam Qurtubi, kemudian Ibnu Atiyah, Abul Hayyan Al-Andalus, ya, mereka mengatakan bahwa kerabat yang kafir tidak mendapatkan warisan dari kaum muslimin. Tapi ada tapinya. Ya, seorang muslim bisa memberikan kepada kerabat dan orang tua sebagian harta warisan dengan cara dikasih wasiat. Jelas. Memang warisan wajib gak dapat, tapi wasiat bisa. Baik orang tua ataupun kerabat. Berarti maksudnya di mana? Wasiat mereka. Kayak model anak angkat tuh, ya. Bisa dapat gak orang di luar ahli waris? Bisa, wasiat. Paham di sini? Al-Imam Qatadah juga mengatakan di dalam tafsir At-Tabrani, ya, lil qarabah min ahli syirk wasiyatun la mirath lahum. Ya, bagi orang-orang dekat keluarga dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekafiran, maka bagi mereka wasiat dan tidak warisan. Karena warisan mereka ashabul fard. Ya, kalau Islam bareng-bareng. Ya, termasuk diantaranya orang yang berhak, nggak bisa hilang tuh orang tua. Paham ya? Tapi begitu mereka kafir, maka mereka pindah ke wasiat. Jadi bisa dikasih wasiat. Berarti bisa dapat kan? Tapi tetap judulnya harta peninggalan. Jelas di sini ya. Jadi memang kalau warisan secara mutlak gak bisa dapat, tapi mereka dapat dari sisi wasiat. Makanya inilah yang kemudian ya di dalam Islam mereka masih berhak untuk ini. Bahkan kira-kira bedanya antara orang muslim dengan kafir, orang-orang itu masih wajib taat gak sama orang tuanya? Berbakti gak? Masih gak? Bedanya di mana? Taatnya sampai mana? Ada yang tahu? Antara orang tua mukmin sama orang tua kafir, taatnya sampai mana? Yang memisahkan itu adalah di kematian. Disebutkan oleh Abdul Wahab di dalam syarah Ibn Naji, ya, dalam matan Ar-Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani mengatakan apa? Wal abawani kafir kal muslimain. Orang bapak dua orang yang kafir, bapak ibu maksudnya, hukumnya kayak muslim. Paham ya? Dalam perkara berbakti. Tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Illa anna birrahuma yang qati bil maut. Kecuali bakti kedua orang tua kafir itu putus pas mati. Jelas? Tapi kalau muslim putus apa lanjut? Lanjut dengan mendoakan. Paham di sini? Ini bedanya. Jadi anak
yang muslim tadi ke orang tua yang kafir, lanjut bakti. Kapan terakhir? Mati selesai. Karena hukum para ulama sepakat bahwa mendoakan orang kafir hukumnya haram kalau sudah meninggal. Ada garis bawahnya, bukan mutlak loh. Justru kalau masih hidup dianjurkan bentuk baktinya malah. Ya, dengan apa? Supaya Allah memberikan hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, selesai, habis. Jelas ya ikhwah? Ya. Jadi supaya kita kadang-kadang main potong kayak rel kereta tuh, terobos semua. Jangan. Jadi semuanya ada penjelasan secara detailnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.